pada si mayit, bahkan lebih, bukan hanya sedekah dan bacaan Quran, tetapi segala macam perbuatan baik apabila diniatkan ganjaran pahalanya dihadiahkan kepada si mayit, wayasilu tumeko gutul sampai opo sawabuha ganjarane sedekah, qiraatul Quran dan anwaul bir, macem-maceme penggawe sing apik kue gutul maring si mayit. Wa fi Fathil Qadir, lan ing dalem kitab Fathul Qadir, ruwiya den riwayatake an aliyin saking sahabat Ali karroma wis mulyaake sapa Allah Gusti Allah wajahu ing wajah Ali, sahabat Ali, anin nabiyyi, ruwiya anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naibul fa'ilnya ruwiya kan fi'lun majhul dumma awaluhu. Untuk fi'il madhi bagaimana? Dumma awaluhu wa kusiroma qabla akhirih. Ruwiya, rawa. Fi'il maklumnya rawa, jadi ruwiya. Opo anahu satuhune Kanjeng Nabi iku kola dawuh ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku maro liwat sapa man alal maqabiri ing atase pira-pira kuburan, wa qara alan maca sapa man qara'a qul huwallahu ahad ing surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ihda asyrota kelawan sewelas ambalan, summa wahaba nuli aweh sapa wong ajroha ing ganjarane maca kul huwallah, ajru qiraati kul huwallah lil amwati maring pira-pira wong mati sing nang kuburan mau, uktiya mongko den uktiya mongko den paringi minal ajri, uktiya mongko den paringi sapa wong minal ajri saking ganjaran bingadadil amwati kelawan miturut wilangane wong-wong mati sing nang kuburan sing dihadiahi. Ki hadis Mas. Dadi angger liwat kuburan digatekna ya. Di kitab Ar-Ruh juga saya pernah baca. Dari guru saya dinukilkan satu paragraf di situ yang menjelaskan bahwa apa? Orang yang melewati kuburan tanpa uluk salam minimalnya, itu di kitab Ar-Ruh itu ada keterangan kayak gitu. Minimalnya tidak uluk salam, assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur. Minimalnya uluk salam. Kalau tidak uluk salam, manusia yang masih hidup yang lewat kuburan minimal uluk salam kok tidak dilakukan, itu
manusia yang hidup mendapatkan demonstrasi protes. Sebabnya apa? Pahala ibadah berupa kebaikan sekecil apapun, meskipun itu sedekah bacaan Quran yang dihadiahkan kepada si mayit, apakah si pembaca tidak dapat pahala? Dapat. Itu dapat pahala. Nah, pahala atau ganjaran yang masuk, yang diperoleh oleh siman orang yang melakukan itu berupa nur, cahaya. Nah, yang melihat nur itu masuk kepada manusia-manusia yang hidup, yang berbuat baik, meskipun tadi lewat kuburan hanya uluk salam, itu nur kebaikan uluk salam itu masuk kepada orang yang lewat kuburan dan baca salam. Yang melihatnya itu hanya si mayit yang sudah di kuburan. Makanya mayit-mayit itu demo protes. Cuman yang hidup tidak merasa di demo karena tidak melihat. Sampai di sini paham? Makanya kalau dalam hadis ini itu dijelaskan kalau lewat kuburan itu paling tidak baca surat Al-Ikhlas berapa kali? 11 kali, dan hadiahkan kepada ahli kubur, kepada mayit-mayit yang ada di kuburan yang kamu lewati. Itu akan mendamaikan si mayit-mayit yang ada di kuburan, dan kamu tidak mendapat demonstrasi. Maka bisa dilakukan lewat salam, kemudian baca Al-Ikhlas, seperti itu. Itu yang biasa melakukan ya hanya orang-orang yang memperhatikan langkah kakinya mau kemana. Itu biasanya yang melakukan ya orang-orang seperti itu. Berarti orang-orang yang selalu zikrullah, eling, ingat kepada Allah. Karena ingat mati itu hanya wasilah ingat Allah. Kita pasti akan menyusul ke sana karena ada masa expirednya, ada masa aktifnya. Nanti kalau masa aktifnya habis ya pasti nyusul pulang ke sana. Ngan Anasin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada jumlah seperti ini diawali an itu huruf ya. Huruf. Biasanya itu untuk membaca hadis biasanya nganin Nabi, ngan Anasin. Itu di depannya ada kalimat, ada lafal ruwiya. Ya, di depannya ada lafal ruwiya. Nanti kamu menjumpai ini ketika ngaji di kitab Bukhari. Itu dikawiti dimulai hanya dari an kayak gitu. Itu di depannya ada ruwiya gitu. An Anasin, dan riwayatake saking sahabat Anas. Nah, naibnya apa? Opo anan nabiyah. Sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku suila, den tang ledi ditakoni, ditanya, faqala sa'il faqala mongko matur sapa as-sailu wong kang takon, inna saktuhune kita iku natasaddaqo, ngetokake sedekah kita ngan mautana saking wong-wong kang wis seda, wis mati, ahli kubur keluarga sing takon mau, wanahujju lan ngajiake
menghajikan nganhum saking mautana, saking ahli kubure si Sa'il. Wa nad'u lan doaake kita lahum marang mautana. Hal yasilu apa toh saged dumugi apa dalika mengkono-mengkono sedekah haji lan dongane ilaihim maring mautana. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am yo bisa tumeka innahu satuhune dalika mengkono-mengkono sedekah haji lan ndongaake iku layasilu yakti tumeka apa dalika ilaihim maring mautana wa innahum lan satuhune mautana iku layafrohuna yakti podo bungah kabeh bihi kelawan dalika hadiah sedekah haji dan donga kama yafrohu kaya olehe bungah sopo ahadukum salah suwiji ira kabeh bitabaqi kelawan penampan idza uhdiya nalikane den hadiahake apa tobak ilaihim maring mautana. Kaya dene wong lagi kencoten diwehi nampan isine sega karo lawuh, segandog. Makanya saya sering menyampaikan kalau masalah hadiah doa Fatihah kepada si mayit itu saya sering gambar, saya sering cerita sama halnya kita nganter bapak kita yang lagi kerja di sawah, nganter nasi sama lauk pauknya, ibaratnya nganter segandok dengan air minumnya sekumplitnya. Kalau orang dikirimi hadiah segandok dan air minumnya, bahkan ada kopinya barang, kira-kira seneng apa enggak? Nah, itu Kanjeng Nabi menggambarkan penjelasan jawaban dari si Sa'il, orang yang bertanya itu seneng bahagianya si mayit ketika dikirimi hadiah sedekah, ganjaran sedekah, haji dan doa. Itu selayaknya orang yang dikirimi nampan berisi ziyadatun tambahan minal fakiri, kita tambahannya sekang si penulis siapa? Syekh Ali Maksum wa fi wasiyatil Mustafa lan ing dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ya Aliyu, heng Ali, dari penulis tapi nukil dari kitab Wasiatul Mustafa. Ya Aliyu, heng Ali, tasoddaq maringono sedekah sira ngalam mautaka ing atase wong mati ira. Fa innallaha mongko satuhune Allah taala kang maha luhur qad wakkala teman-teman wis masrahake sapa Allah malaikatan ing malaikat yahmiluna kang padha nggawa sapa malaikat sedaqatil ahya ing pira-pira sedaqah wong kang esi urip ilaihim maring mautaka. Fayafrohuna mongko padha bungah sapa mautaka biha kelawan sedaqatul ahya, biha kelawan sedaqatul ahya, sedaqah pira-pira sedaqah wong kang esi urip. Asyadama kelawan luwih bangete barang kanu kang ono
ana sapa mautana ana iku yafrahuna padha bungah fid dunya ing dalem dunya wa yaquluna lan padha ndonga sapa mautana Allahumma ighfir liman nawwara qabrona. Allahumma du Gusti Allah ighfir mugi paring pangapunten panjenengan liman keduwe wong liman marang wong nawaro kang padha madhangake sapa wong sing isi urip kubrona ing kuburan kita wa basyir lan mugi paring kabar gembira hu ing wong bil jannati kelawan swarga kama basyarna kaya olehe wis gawe bungah sapa kita biha kelawan swarga. Paham ya? Jadi Kanjeng Nabi dawuh nang kitab Wasiatul Mustafa maring sahabat Ali, sedekahlah ala mautaka ing atase wong mati ira. Gusti Allah wis ngutus malaikat. Malaikat kowe ora siji, malakun siji, anger malaikat akeh. Nah, malaikat ngapa? Kang padha nggawa yahmiluna shadaqatil ahya, yang membawa ganjarane sedekah wong sing esih urip, dijujugna maring kuburan. Terus wong mati sing ning kuburan ya pada ndonga. Dawuhe Kanjeng Nabi nang kene mbuktekaken, nunjukaken, nerangaken bahwa wong mati urung butul ngakhirat, esih nang dunya. Teyeng donganing wis ora teyeng ngamal. Bisa uga ngamal rupane donga utawane bil arkan, obahe awak. Ning nang kene dijelaskan mautana wong-wong mati mau kowe teyeng dongakaken wong sing ngirimi hadiah sedekah maring wong-wong mati mau. Dongakna apa? Allahumma ighfir, ya Allah berilah ampunan kepada orang-orang yang memberikan cahaya berupa apa? Ganjaran atau pahala sedekah. Tadi saya jelaskan di kitab Ar-Ruh, amal ibadah yang berupa kebaikan itu berupa ganjarannya itu berupa nur. Makanya kalau wudu, basuh muka, basuh tangan itu jangan ngepas. Basuh tangan ya standarnya sampai siku, ya dilebihi. Karena apa? Itu akan menimbulkan nur. Jadi kalau wudu tangan misalnya ya, jangan ngepas sampai siku. Usahakan ya kalau wudu pakai kaos, jadi basuhnya sampai ke lengan sini. Dan begitu anggota wudu yang lain, kalau dibasuh ya jangan membasuh pas-pasan, dilebihi. Karena itu akan menjadi nur. Nah, nur itu di mahsyar nanti akan kelihatan. Siapa yang melihat? Kanjeng Nabi Muhammad. Umat beliau nanti akan mendapatkan syafaat dengan bantuan diri sendiri. Kanjeng Nabi menyafaati umatnya orang per orang
itu dengan nur yang dimiliki. Kalau amalnya bagus, banyak, ikhlas, itu nurnya nanti di mahsyar mencorong, bersinar gede. Tapi ibadah maksiat, ibadah maksiat. Sudah disinari, redup lagi, sinari, redup lagi, ibaratnya kayak gitu. Jadi yang ibadah ya berbuat baik, tapi ya maksiat jalan terus. Ya. Jadi impas, selalunya impas. Nabung tapi utang. Nabung tapi utang. Kalau kayak gitu dapat untung apa enggak? Ya enggak ya, selalu impas. Begitu ya. Nah, itu sisi lain dari ilmu fikih. Makanya ilmu fikih kalau diamalkan nanti akan menempuh dengan sendirinya, mendapatkan bimbingan dari Allah untuk salik menempuh perjalanan menuju hakikat. Dan tidak perlu kita bersemangat dan niat kepengen masuk ke alam hakikat, nggak perlu. Tapi kalau mengamalkan ilmu fikih dengan akhlaknya beriringan, nanti terus akan dibimbing oleh Allah. Tapi yang ilmu fikih tok, akhlaknya tidak, itu tidak seimbang. Contoh kecil fikih dengan akhlak. Sholat ketika di masjid pakaiannya bagus, pakai baju koko sarung. Tapi giliran tidak mendapati jamaah, sholat di kamar mung kaosan tok. Berarti pakai baju mau sholat hanya kepengin dilihat manusia. Beralasan wong sembayang dewek, malah kadang sarungan tok, puser sampai lutut tok yang ditutup, tidak pakai kaos apa baju yang pantas, yang baik. Itu fikih tok yang jalan, akhlaknya tidak jalan. Nah, itu contoh kecil. Maka fikih mengamalkan amal ibadah itu juga akhlaknya harus mengiring. Pakai minyak wangi, pakai baju koko yang bersih, yang suci, yang bagus. Ya, itu untuk maes-maesi, untuk menghias ibadah secara fikih yang kita jalani, diimbangi dengan akhlak. Sehingga nanti itu dia sampai ke sana dengan sendirinya dibimbing oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli min huwal habibul ladzi turja tuhli kulli hauli minal awali muntahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.